kelompok 8. Oke guys, jadi di sini kami berempat akan menyelesaikan tugas matematika yang telah diberikan oleh Dr. Andes Haryanto mengenai hasil penanaman dari kacang panjang. Kalian penasaran apa hubungan matematika dengan penanaman? Selamat menyaksikan. Halo guys, saya Eka Lestari, absen 14. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai data penanaman kacang panjang. Setelah 10 hari, kami mendapatkan hasil ini. Oke guys, diagramnya seperti itu, bisa dilihat ya di background. Kemudian itu X-nya adalah 5,5 dan Y-nya adalah 16,7. Nah, dari data tersebut kita bisa menghitung persamaan regresi yang menghasilkan SSX-Y-nya itu 347,5. Kemudian SSX-nya kita dapatkan 82,5. Nilai A beserta B-nya A-nya itu 4,21 dan B-nya min 6,45. Untuk produk momennya SSI-nya kita mendapatkan 1476,1. Nah, kita mencari produk momen itu kita juga bisa mendapatkan R, yaitu 0,99. Nilai produk momen dari data dan tinggi biji kacang panjang adalah 0,99. Nilai R berada di tingkat korelasi kuat. Kemudian kita mencari determinannya atau R kuadrat. R kuadratnya kita mendapatkan 98%. Nah, kesimpulannya, laporan ini digunakan untuk menghitung pertumbuhan kacang panjang. Jadi guys, matematika juga bisa loh dibuat untuk penanaman. See you guys, maaf kalau ada kesalahan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raya Syarana Jianjini dari kelompok 8 kelas 11-4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data penanaman kacang panjang dengan teknik basah kering tertutup. Data awalnya seperti di atas, kemudian saya mengganti hari menggunakan X, lalu tinggi dengan Y. Kemudian saya mencari X kuadrat, Y kuadrat, dan X kali Y. Sehingga saya mendapatkan sigma X sama dengan 55, sigma Y sama dengan 124, sigma X kuadrat sama dengan 385, sigma Y sama dengan 2428, sigma X kali Y sama dengan 951. Yang kedua, saya akan membuat diagram pencar seperti di atas. Jadi, dari diagram pencar tersebut memiliki korelasi linier positif. Yang kedua, saya akan mencari persamaan garis regresi dengan rumus. Yang pertama, saya mencari SSXY sama dengan sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi N. Sehingga saya mendapatkan hasil SSXY sama dengan 269. Kemudian saya mencari SSXY sama dengan sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dibagi N. Sehingga saya mendapatkan hasil 82,5. Kemudian saya mencari A dengan rumus SSXY dibagi SSXX dengan hasil 3,26. Lalu B sama dengan Y dikurangi AX dengan hasil negatif 5,52. Kemudian saya mencari Y sama dengan AX plus B dengan hasil 3,26X plus negatif 5,52. Jadi nilai B sama dengan negatif 5,52 yang artinya B lebih besar dari 0. Lalu yang ketiga, kita akan mencari korelasi dengan rumus awal SSYY sama dengan sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y pangkat 2 dibagi N dengan hasil 890,4. Lalu kita mencari R dengan rumus SSXY dibagi akar dari SSXX dikali SSYY dengan hasil 0,99. Jadi nilai korelasi dari data kacang panjang adalah 0,99 yang artinya memiliki tingkat korelasi sedang atau cukup. Kemudian yang keempat, kita akan mencari koefisien determinan dengan rumus R kuadrat sama dengan SSXY kuadrat
dibagi SSXX dikali SSYY. Dengan hasil akhir 0,98 kemudian dikalikan dengan 100% sama dengan 9,98%. Jadi, koefisien determinan ini menunjukkan bahwa 98% dari variasi kacang panjang dapat dijelaskan dengan hari. Artinya, hari mempengaruhi tinggi kacang panjang. Kemudian di bab 4 selanjutnya akan ada dokumentasi seperti di atas. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Ririn Dini dari 11.4. Di sini saya akan menjelaskan dari data penanaman kacang panjang selama 10 hari. Di sini bagian saya menjelaskan metode penanaman kacang panjang yang basah-basah tertutup. Yang pertama, kita di sini akan mencari persamaan garis regresi. Langkah pertama, kita mencari nilai X bar dan Y bar. X bar dapat diperoleh dari sigma X dibagi N dapat diperoleh 5,5. Selanjutnya, nilai Y bar dapat diperoleh sigma Y dibagi N menghasilkan nilai 11,8. Selanjutnya, kita mencari nilai SSXY dan nilai SXX. Nilai SSXY dapat diperoleh dari sigma XY kurangi sigma X kali sigma Y per N dapat memperoleh nilai 291. Selanjutnya, nilai SSXX dapat diperoleh dari sigma X kuadrat kurangi jumlah X kuadrat dibagi N yang menghasilkan nilai 82,5. Selanjutnya, kita mencari nilai A dan B. Nilai A dapat diperoleh dari SSXY per SSXX menghasilkan nilai 3,527. Selanjutnya, mencari nilai B. B dapat diperoleh dari Y bar kurangi A kali X bar yang memperoleh nilai min 7,59. Di sini juga ada persamaan garis regresi, yaitu Y sama dengan 3,527X kurangi 7,59. Kesimpulannya, jadi nilai garis persamaan garis regresi yaitu Y sama dengan 3,527X min 7,59. Korelasi negatif lemah karena B lebih besar 0. Selanjutnya kita mencari produk momen. Kita harus mencari nilai SSYY. Dapat diperoleh dari sigma Y kuadrat kurangi jumlah X kuadrat per N yang menghasilkan nilai 1151,6. Selanjutnya mencari nilai R dengan diperoleh SSXY per akar SSXX kali SSYY memperoleh nilai 0,944. Kesimpulannya, jadi nilai korelasi dari data hari dan panjang tanaman yaitu 0,944. Nilai R berada antara 0,7 lebih besar R lebih besar 1. Artinya data yang berada di tingkat korelasi kuat. Selanjutnya kita mencari koefisien determinan atau R kuadrat. R kuadrat dapat diperoleh dari SSXY kuadrat dibagi SSXX kali SSYY dapat memperoleh nilai 0,89. KD sama dengan R kuadrat kali 100% sama dengan 89 derajat. Kesimpulannya, jadi nilai R yaitu menunjukkan bahwa 80% dan varian tanaman dapat dijelaskan dengan hari. R kuadrat mempunyai rentan nilai 0 lebih besar R kuadrat lebih besar 1. Nilai dari data tersebut adalah 89%. Di sini juga ada diagram pencar. Diagram pencar ini dapat disimpulkan berdasarkan data di atas. Nilai koefisien korelasi linear diperkirakan mendekati 1 karena hubungan yang cukup kuat dan positif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Sinta Setiawati, kelas 11.4, absen 28 dari kelompok 8. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik dasar terbuka. Nah, yang pertama kita harus mengetahui datanya terlebih dahulu dan jumlahnya. Yang pertama ada data X atau hari, kemudian ada data Y yaitu
tinggi tanaman kacang panjang. Kemudian ada X, Y, X kuadrat, dan Y kuadrat. Kemudian kita akan mencari rata-rata X. Itu rumusnya dengan jumlah X atau hari dibagi 10 dari datanya. Nah, jadi rata-rata X 55 dibagi 10 sama dengan 5,5. Dan untuk mencari rata-rata Y sama dengan rumus rata-rata X. Jadi rata-rata Y sama dengan 72 dibagi 10 sama dengan 7,2. Kemudian untuk mengetahui diagram pencarnya, kesimpulannya bisa korelasi linier positif lemah. Kemudian kita akan mencari persamaan regresi. Langkah pertama kita mencari SS X Y. Rumusnya sigma X Y dikurangi sigma X dikali sigma Y per N. Jadi 563 dikurangi 55 dikali 72 per 10, hasilnya 167. Kemudian langkah yang kedua mencari SSXX. Rumusnya sigma X kuadrat dikurangi sigma X atau hari kuadrat per N. Jadi 385 dibagi 55 kuadrat per 10, hasilnya 82,5. Lalu akan mencari nilai A dengan rumus SSXY per SSXX, hasilnya 2,02. Kemudian akan mencari nilai B, rumusnya yaitu rata-rata Y dikurangi A rata-rata X. 7,2 dikurangi 2,02 dikali 5,5, hasilnya negatif 3,91. Kemudian untuk mencari Y-head-nya itu AX plus B, jadi 2,02X plus min 3,91. Jadi 2,02X dikurangi 3,91. Jadi nilai B itu negatif, berarti korelasinya lemah, B kurang dari 0. Selanjutnya akan mencari produk momen. Nah, langkah yang pertama itu mencari SSYY dengan rumus sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y atau tinggi tumbuhan kacang panjang itu dikuadratkan dibagi N sama. Jadi 876 dikurangi 72 kuadrat per 10, hasilnya 357,6. Kemudian kita akan mencari R. Itu R rumusnya SSXY per akar SSXX dikali SSYY. Jadi 167 dibagi akar 82,5 dikali 357,6, hasilnya 0,97. Kemudian yang terakhir akan mencari determinan. R kuadrat sama dengan SSXY kuadrat per SSXX dikali SSYY, jadi 167 kuadrat per 82,5 dikali 375,6, hasilnya 0,94, atau juga bisa mencari persennya. R kuadrat sama dengan 0,94 dikali 100% sama dengan 94%. See you guys.